Ibu silakan untuk kerapian softnya. Ini di depan masih ada yang kosong Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, lillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjuda min dhulmatil 'alami bi nuril ijad wa ja'alaha dalilan 'ala wahdaniyatihi bil basair ila yaumil ma'ad. Salatan wa salaman bila nifad 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, hadirat as'adakumullah fi dunya wal akhirah wa bil akhirah sahabat imamina wa fadilna sahibul fadilah al-mukarram Ustaz Muhammad Salim SPDI. Bapak Ibu semuanya, para sesepuh, tokoh masyarakat komplek Depok dan sekitarnya. Hal yang paling utama yang istimewa pada kesempatan yang baik di tempat kuliah ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillah. Dengan taufik Allah dan juga nikmat-nikmat Allah, baik nikmat jasmani rohani, kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam suatu majelis yang penuh berkah ini, yaitu dalam rangka menunaikan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Maka mudah-mudahan dengan nikmat ini menjadi wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, abdan syakuran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak luput karena kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Qul Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat as'adakumullah. Ada suatu hadis yang sangat menarik sekali untuk kita renungkan. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadid man bisur'ah, laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Tidaklah orang yang kuat, orang yang hebat, yang dapat menjatuhkan lawannya dengan sekali hentakan. Walakinna syadid, kata Rasulullah, akan tetapi orang yang kuat, orang yang hebat adalah man yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang pandai menguasai hawa nafsunya 'indal ghadab, ketika sedang marah. Maka mudah-mudahan hadis yang sangat indah ini menjadi renungan untuk
kita selama 1 bulan Ramadan kita digembleng, apakah kita menjadi manusia yang bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral hadirin wal hadirat, as'alakumullah fid dunya wal akhirah. Sesuai dengan tugas saya di sini adalah sebagai muqassimul awqat atau pembawa acara, maka akan saya bacakan susunan mata acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini dalam rangka sholat Idul Fitri 1440 Hijriah, lebih tepatnya 22 April 2023 Masehi. Yang pertama adalah sambutan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga sholat Idul Fitri, yang keempat khutbah Idul Fitri, dan yang kelima adalah ramah tamah. Mari kita awali acara pada pagi hari ini berharap ridho dan berkah dari Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini mendapatkan syafaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ijabatul qabul wa tamamul masul ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah. Acara berikutnya adalah sambutan atas nama DKM Nurul Huda dan sekaligus panitia Ziswak Masjid Nurul Huda yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Masjid Nurul Huda yang terhormat Bapak Haji Kriasa. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Yang saya hormati para sesepuh, para alim ulama, dan tokoh masyarakat serta Bapak Ibu dan semua jamaah sholat Idul Fitri Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di hari raya Idul Fitri 1444 Hijrah ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk sama-sama merayakan hari kemenangan dengan bertakbir dan melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan agar kita mendapat pertolongan syafaat darinya untuk memudahkan kita melewati yaumul hisab. Hadirin jamaah sholat id yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini, perkenanlah kami dari pengurus DKM Masjid Nurul Huda menyampaikan laporan kegiatan DKM Nurul Huda selama bulan Ramadan 1440 Hijriah ini. Pertama, pelaksanaan sholat taraweh, buka puasa bersama, tadarus bersama, qiyamul lail, serta itikaf jama'i telah kami laksanakan selama bulan Ramadan. Adapun laporan keuangannya adalah sebagai berikut. Kotak amal taraweh selama 1 bulan ini terkumpul sebanyak Rp26.124.000. Kemudian donasi buka puasa sebesar Rp950.000, sehingga total dana pemasukan sebesar Rp27.074.000. Adapun pengeluaran selama kegiatan bulan Ramadan tahun ini yaitu untuk bisyarah imam, taraweh, qiyamul lail, dan konsumsi sebesar Rp22.371.930, sehingga saldo yang tersisa sebesar Rp4.702.070. Yang kedua adalah santunan yatim piatu dan duafa alhamdulillah telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2023 kemarin dengan rincian sebagai berikut. Pemasukan dari donatur sebesar Rp38.800.000,
santunan kepada 57 anak yatim dan piatu sebesar Rp17.100.000, santunan kepada 23 duafa sebesar Rp4.600.000, sehingga saldo yang tersisa adalah sebesar Rp17.100.000. Insya Allah saldo yang tersisa ini akan digunakan untuk memberikan santunan bulanan kepada adik-adik yatim piatu. Yang ketiga adalah pengumpulan dana untuk renovasi bertahap Masjid Nurul Huda, meliputi rencana pembangunan atau renovasi seperti perbaikan menara, perbaikan kubah, perbaikan keramik atas, kemudian perbaikan tempat wudhu dan pengecatan masjid, serta pemasangan CCTV. Insya Allah biaya yang dibutuhkan sebesar Rp197 juta. Dana yang sudah terkumpul sampai dengan hari ini sebesar Rp128.208.037, sehingga masih terdapat kekurangan dana sebesar Rp68.071.963. Renovasi insya Allah akan segera kami laksanakan setelah bulan Ramadan ini secara bertahap, sudah tentu mengikuti ketersediaan kondisi dana yang terkumpul. Untuk itu kami masih membuka kesempatan kepada jamaah sekalian yang ingin berpartisipasi di dalam proyek renovasi masjid yang kita cintai ini. Silakan, ada brosurnya di depan dan juga ada bannernya. Yang ingin berniat turut berpartisipasi, kami dengan tangan terbuka untuk menerimanya. Keempat, laporan pengumpulan zakat infak sodakoh tahun 1444 Hijriah. Zakat fitrah berupa uang yang terkumpul sampai dengan tadi malam sebesar Rp25.700.000. Zakat mal sebesar Rp26.900.000. Fidyah sebesar Rp6 juta. Sodakoh dan infak sebesar Rp8.545.000. Sehingga dana yang terkumpul sampai dengan semalam sebesar Rp66.345.000. Dana tersebut sudah kami salurkan kepada mustahik sebanyak 395 penerima. Selain itu, kami juga menerima zakat fitrah dalam bentuk beras sebanyak 432 liter. Beras ini sudah kami salurkan juga kepada mustahik sebanyak 108 penerima. Alhamdulillah, keseluruhan zakat, infak, sodakoh sudah kami salurkan kepada yang berhak menerimanya. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh jamaah donatur Masjid Nurul Huda, sehingga seluruh program DKM Masjid Nurul Huda selama bulan Ramadan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya selaku perwakilan DKM Masjid Nurul Huda memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan ibadah bulan Ramadan tahun ini ada kekurangan pelayanan dari kami terhadap jamaah. Jika ada masukan dari para jamaah sekalian untuk meningkatkan pelayanan kami di masa mendatang, sudah tentu kami dengan senang hati akan menerimanya. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna minal aizin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Biasa, Wakil Ketua DKM Nurul Huda. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Mahat yang di bawah silakan untuk merapikan sofnya juga supaya fadilah sunnah daripada Idul Fitri didapatkan. Baik, selanjutnya mengingatkan juga bahwa setelah Lebaran ada beberapa agenda yang nanti DKM Nurul Huda laksanakan, diantaranya adalah halal bihalal. DKM Nurul Huda dengan jamaah Masjid Nurul Huda dan warga Komplek Depru dan sekitarnya. Maka melalui mimbar yang baik ini kami infokan, insya Allah nanti pada tanggal 20 Mei Masjid Nurul Huda akan mengadakan halal bihalal. Setelahnya tanggal 21 Mei
akan diadakan agenda bakti sosial donor darah. Nah ini Ramadan kita banyak makan yang manis-manis. Yuk kita cuci darah misalnya, donor darah. Jangan lupa catat tanggal 21 Mei. Yang mau mendaftar silakan di kepanitiaan Masjid Nurul Huda. Ada yang tidak kalah penting adalah 2 bulan setelah ini kita mengadakan kurban Idul Adha. Maka untuk informasi diinformasikan kepada jamaah dan warga komplek Depok sekitarnya bahwa Masjid Nurul Huda mengadakan tabungan kurban. Sekarang sudah berapa sapi? Sekarang sudah ada 11 sapi yang akan dipotong di Masjid Nurul Huda. Maka yang berminat ingin gabung untuk menjadi peserta tabungan kurban, kami DKM Nurul Huda masih menerima. Sekarang sudah ada 11 sapi, alhamdulillah. Insya Allah menjadi kebaikan semuanya. Totalnya per bulannya itu 300.000. Karena ada beberapa bulan lagi, maka silakan yang mau langsung cash 3 juta atau berapa silakan. Kami masih menerimanya. Masyaallah hadirin wal hadirat, as'alakumullah fi dunya wal akhirah. Selanjutnya adalah kaifiyah salat Idul Fitri. Hanya mengingatkan walaupun ini setahun sekali, khawatir lupa bahwa Idul Fitri niat salatnya adalah usolli sunnatul Idul Fitri raka'ataini makmuman. Ya, disebutkan makmuman lillahi ta'ala. Nanti dalam takbir ada beberapa kali takbir. Takbir yang pertama 7 kali takbir, ditambah takbiratul ihram menjadi 8 takbir. Nanti imam yang akan mengkomandoi. Kemudian takbir yang rakaat yang kedua adalah 5 kali takbir. Ya, dicatat setiap takbir membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Terakhir, mohon keikhlasannya hadiah Al-Fatihah untuk para almarhum pengurus DKM Masjid Nurul Huda dan juga untuk DKM Nurul Huda yang masih aktif sampai dengan hari ini. Yang kedua, dikhususkan untuk para donatur, para dermawan yang setia melihat ikut serta membangun Masjid Nurul Huda, dan yang ketiga untuk jamaah yang hadir pada pagi hari ini di acara sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah rezekinya, berkah usianya, berkah aktivitasnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir di hari baik ini insyaallah bakal mustajab hadiah Al-Fatihah untuk Ketua DKM Nurul Huda Bapak Haji Hadi Santoso yang sekarang lagi dirawat di RSPAD ya. RSPAD. Masya Allah, sebulan penuh Ramadan beliau tidak bisa hadir di Masjid Nurul Huda. Hanya di awal Ramadan saja beliau pun itu memaksakan ingin hadir di awal Ramadan. Tapi sekarang lagi di RSPAD, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan, sehat walafiat, kembali lagi bersama kita menjalankan aktivitas sehari-harinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, yang bertindak sebagai khatib dan sekaligus imam Al-Mukarram Syaikhul Fadilah Ustaz Muhammad Salim SPDI, dan sebagai murabi Al-Ustaz Ahmad Zamzuri. Anak-anak, kami sangat senang sekali kalian bisa sholat Id di Masjid Nurul Huda. Ayo jaga ketertiban, tidak boleh bercanda ya, tidak boleh bercanda. Mohon kepada jamaah yang lain yang membawa komunikasi agar di silent dulu sampai dengan selesai khotib berkhutbah. Dan setelah sholat Id jangan dulu langsung bubar, masih dalam rangka sunnah adalah mendengarkan khotib berkhutbah. Kemudian
terakhir setelah khutbah Id, ayo disunahkan untuk ramah tamah, salam-salaman. Nanti dari arah utara silakan jamaah ibu-ibu yang di bawah juga begitu ya. Demikian harus mengatur barisan dari arah utara untuk salam-salaman ke sini. Yuk bareng-bareng. Ini sunnah setelah sholat Idul Fitri, jangan dulu langsung kita buka, kita sempatkan untuk salam-salaman. Minal aidin wal fa, izin maaf lahir batin. Baik, tidak ada kalimat yang pantas kami ucapkan dan tidak ada sesuatu yang dapat kami berikan sebagai imbalan kecuali doa dari kami Dekatul Huda. Jazakumullah ahsanal jaza wa khairan katsira. Matur nuwun, terima kasih banyak atas kehadirannya infak sedekah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amalan sholihan makbulan, amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya pribadi, dari kami Dekatul Huda mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kulla 'amin wa antum bi khair minal 'abidin wal fa'ilin. Minal liqa wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة العيد الفطر جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونيسرك لليسرى فذكر إن
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ilmihi wa kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri alumni Ramadan 1444 Hijriah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur dan bahagia hari ini di antara sekian banyak hamba-hambanya Allah pilih kita untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam sebuah momentum yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Sungguh bagi orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun indal fitri. Kebahagiaan yang pertama pada saat waktu berbukanya, pada saat fitrinya. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan yang kedua
pada saat berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 April 2023 Masehi adalah hari yang bahagia. Maka berbahagialah hadirin sekalian dengan memperbanyak mengagungkan kalimat takbir, tahmid, tahlil sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Syukur karena kita dimampukan, dibisahkan untuk menyelesaikan amaliyah Ramadan selama 1 bulan penuh dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya, dan hendaklah kalian membesarkan Allah atas petunjuk hidayahnya yang telah diberikan kepada kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Salah satu kebiasaan Nabi dan Rasul adalah selalu memohon kepada Allah setiap selesai menunaikan ibadah agar Allah menerima ibadahnya. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang dulu sempat tersapu banjir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam telah tuntas menjalankan perintah Allah, meninggikan pondasi Baitullah, meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Yang pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim bukan bersenang-senang, bukan bergembira, justru merasa khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Duhai Allah, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, Abul Anbiya, bapak para nabi, tapi masih berharap kepada Allah dan merasakan khawatir kalau amalnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap selesai menunaikan ibadah, beliau selalu memohon agar ibadahnya diterima oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah disebutkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, baik, berkah, dan terima ya Allah ibadah yang kami tunaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamul anbiya, pemimpin para nabi, dijamin masuk surga, tapi masih berharap kepada Allah agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para salafus soleh, ketika selesai Ramadan 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar amalan Ramadannya diterima. Dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita hadirin sekalian?
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bulan Ramadan sudah berlalu, baru saja meninggalkan kita, dan kita baru saja mengerjakan amalan besar selama 1 bulan penuh. Di situ kita mengerjakan puasa, tadarus Quran, qiyamul lail, iktikaf, sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah selama 1 bulan itu kita beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, penting kita bertanya kepada Allah dan kita bermohon kepada Allah agar amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan tanda-tanda amalan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mengawali dari perkataan seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kembali melakukan puasa setelah puasa Ramadan adalah salah satu tanda diterima amalan Ramadan seseorang. Karena Allah jika menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberikan taufik untuk mengerjakan amal soleh setelah itu. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim, beliau mengatakan, min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jazai sayyiati sayyiatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya, dan di antara balasan keburukan itu adalah keburukan setelahnya. Jadi tanda amalan Ramadan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih baik selepas Ramadan. Minimal menjaga kebaikan yang sudah ada. Kalau selama Ramadan kita mampu untuk berpuasa 1 bulan penuh, selepas Ramadan mari kita jaga puasa-puasa sunnah. Di antara puasa sunnah setelah puasa Ramadan adalah puasa Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, baik berurutan atau tidak berurutan, maka dicatat pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Selama Ramadan kita mampu mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan dari perkataan-perkataan yang kotor, mengendalikan perbuatan-perbuatan yang buruk. Selepas Ramadan, mampukah kita mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan emosi kita, perkataan-perkataan kotor? Selama Ramadan kita tidak gibah, tidak gosip, tidak membicarakan aib orang lain. Selepas Ramadan kita jaga itu. Selama Ramadan kita mampu bertadarus Al-Quran, bahkan sampai khatam Al-Quran. Selepas Ramadan mari kita jaga tadarus Quran kita. Minimal 1 hari 1 halaman. Lalu tanda amalan Ramadan seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selepas Ramadan tidak ada kebaikan lagi. Bahkan dia berani meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita semua dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Kata Allah, janganlah kamu menjadi seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kalau kita lihat ayat ini, di sini ada pelajaran buat kita semua. Allah menceritakan kehidupan seorang wanita
yang hidupnya sia-sia. Pagi sampai sore hanya memintal benang. Sore hari ketika pintalannya sudah selesai, lalu dicerai-beraikannya kembali, lalu dirusaknya kembali. Berapa banyak orang Islam selama Ramadan dia rajin pergi ke masjid, tapi selepas Ramadan masjid kembali sepi. Berapa banyak umat Islam selama Ramadan dia rajin tadarus Al-Quran, tapi selepas Ramadan dia tidak kembali bertadarus Al-Quran. Berapa banyak kaum muslimah selama Ramadan dia menutup auratnya dengan pakaian-pakaiannya, dengan jilbabnya, tapi selepas Ramadan dia kembali buka auratnya. Mirip dengan kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tadi. Selama Ramadan ketaatan, kebaikan dibuat, tapi selepas Ramadan ketaatan, kebaikan itu dicerai-beraikannya kembali, dirusaknya kembali. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar selalu istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Beliau bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabat-sahabatnya, "La takun mislana fulana kana yaqumul lail tsumma tarak." Wahai sahabat-sahabatku, janganlah engkau seperti fulan yang tadinya rajin bangun malam, tapi setelah itu ia tinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, Hari Raya Idul Fitri yang dijadikan sebagai agenda terakhir dari hasil amaliyah Ramadan, dari kegiatan Ramadan kita, pada dasarnya, pada hakikatnya bukanlah saat-saat berakhirnya untuk mengerjakan kebaikan, tapi justru sebaliknya, bahwa Hari Raya Idul Fitri adalah saat awal memulai kehidupan baru yang diharapkan lebih baik sebelumnya. Bulan Syawal yang artinya peningkatan. Marilah kita tunjukkan peningkatan-peningkatan ketakwaan kita kepada Allah, peningkatan-peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hasil dari Ramadan. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Laisal 'id liman laisal jadid, walakinnal 'id al-imanu tazid." Hari Raya Idul Fitri bukanlah pakaian yang baru, tapi Hari Raya Idul Fitri adalah iman yang bertambah. Inilah hakikat Idul Fitri, kembali kepada kesucian, meraih kemenangan, kembali bersungguh-sungguh mentaati Allah dan mengagungkannya, kembali bertadarus Quran, kembali bersedekah, kembali menghidupkan malam-malam dengan qiyamul lail seperti suasana selama Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamkum kullu am wa antum bi khair. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri alumni Ramadan 1444 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, khatib ingin mengajak kita bersama untuk mempertahankan kemenangan yang sudah dicapai selama Ramadan. Kita jaga nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan selama Ramadan. Jangan sampai selepas Ramadan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan kita cerai-berai kembali, kita rusak kembali dengan perbuatan maksiat kita. Akhirnya, marilah kita sambut hari kemenangan ini sebagai sandaran untuk memulai kehidupan baru dengan hati dan semangat baru. Maafkan segala kesalahan dan lupakan segala kekhilafan agar kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diizinkan kembali untuk menikmati indahnya Ramadan pada masa yang akan datang. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita tundukkan kepala kita, melupakan kebesaran diri kita di hadapan manusia, mengakui betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا
وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله موفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.